Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Dr. Hewan Liza Angelia MSc, medik veteriner atau bagian virologi Kantor Balai Veteriner Lampung. Tema kita adalah peran dokter hewan dalam pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit hewan. Di sesi pertama, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Dr. Hewan Liza Angelia MSc, termasuk profil pribadi, baik lulusan, keahlian khusus, dan sebagainya. Saat ini kita berada pada sesi kedua, pemirsa. Sesi kedua ini, Bu Dokter, ini yang perlu kita gali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Bu Dokter Hewan Liza lah terkait, karena kan udah hampir 15 tahun ini cukup lama juga itu, selain kuliah itu ya kan. Tentunya banyak hal yang sudah dilakukan termasuk di bagian bidang virologi. Silakan Bu Dokter Hewan. Oke, baik, terima kasih. Untuk kegiatan rutin mungkin ya, kegiatan yang telah dilakukan Balai Veteriner Lampung, memang kita memiliki tugas fungsi yaitu pengujian laboratorium. Ya. Selain pengujian yang utamanya itu kita ada pemantauan penyakit hewan dari segi lalu lintas hewan. Jadi itu bagian virologi, atau bagian secara virologi itu untuk pengujian yang memang agennya disebabkan oleh virus. Jadi untuk agen yang disebabkan bakteri, dia akan labnya bakteriologi. Gitu. Kemudian bila dia pengujiannya dengan molekuler atau PCR itu, dia lab yang mengujinya bioteknologi seperti itu. Jadi secara keseluruhan selain menguji itu untuk pengawasan lalu lintas ternak, jadi memang untuk hewan-hewan yang akan dilalu lintaskan dari daerah yang satu ke daerah yang lain, itu kita ada dipersyaratkan sesuai dengan daerahnya itu harus bebas penyakit-penyakit tertentu. Nah, untuk mengetahui dia bebas penyakit tertentu itu salah satunya diujikan di laboratorium kami. Oh gitu ya. Itu apa? Sampel aja ya Bu? Kira-kira? Sampel, iya, dikirimkan dari sampel. Kabupaten misalnya gitu ya? Ya, jadi misalnya akan mengirimkan sapi gitu ya. Sapi di satu daerah itu disyaratkan untuk dia harus bebas dari penyakit jembrana misalnya, disebabkan virus jembrana. Nah, dia harus melalui pengujian untuk penyakit jembrana. Nah, ketika dinyatakan negatif atau bebas dari penyakit tersebut, dia dapat dilalu lintaskan. Selain itu juga ada penyakit yang PMK, itu juga harus sebagai syarat ada daerah tertentu harus bahwa dia sudah melakukan vaksinasi misalnya, atau ada nih yang mau mengirimkan atau ikut pindah majikannya nih si hewan peliharaan seperti anjing kucing, dia pemiliknya akan pindah misalnya pindah ke daerah, dan untuk membawa anjing kucingnya dia dipersyaratkan misalnya dia ke daerah yang dari daerah, nah itu kalau untuk penyakit rabies dia lebih ini lagi ya, lebih strict lagi untuk syaratnya. Nah, dia biasanya dipersyaratkan dia harus sudah vaksinasi terhadap penyakit rabies. Nah, kemudian diujikan titer antibodi terhadap penyakit rabiesnya itu protektif atau tidak. Nah, itu di laboratorium virologi juga bisa. Ini terkait, apalagi kan baru-baru atau masih ya penyakit PMK itu ya, bukan sekarang lagi menggejala atau bagaimana? Iya, cukup sibuk juga ini. Iya banget Pak. Jadi untuk PMK itu sendiri memang kita punya program vaksinasi ya Pak ya. Kemarin kan untuk penanganannya dari hewan-hewan yang masih sehat, kemudian dilakukan vaksinasi. Nah, kemudian kami dari laboratorium Balai Veteriner Lampung ini juga punya tugas untuk mengamati, jadi memonitoring pasca vaksinasi. Jadi pasca vaksinasi dari penyakit PMK itu seperti apa gitu. Kita ada kegiatan yang pengambilan sampelnya dilakukan oleh dinas. Jadi dari tenaga kesehatan hewan dari dinas-dinas atau puskeswannya, kemudian sampel dikirim ke kami, dan dari kami itu menguji dari sampel yang dikirimkan gitu. Nah, jadi pasca vaksinasi ini seperti apa gitu? Apakah terbentuk antibodi terhadap penyakit PMK atau virus PMK tersebut? Kemudian pengamatannya, pemantauannya juga dari kami. Cukup sibuk lah ya. Kalau menurut Bu Dokter Hewan Liza ini soal penyakit PMK ini khusus di Lampung ini gimana kondisinya Bu? Untuk kondisinya sementara untuk pelaporan dari yang klinis atau menunjukkan gejala klinis atau misalnya terjadi kematian itu sudah sangat menurun ya Pak. Nah, itu kan karena memang sudah kami lakukan tindakan vaksinasi tersebut. Nah,
untuk hasil-hasil dari pemantauan titer dari antibodi pasca vaksinasi itu pun alhamdulillah nih cakupannya pun lumayan cukup banyak, dan kemudian hasilnya juga banyak yang protektif begitu. Jadi memang harapannya ketika vaksinasi kita cakupannya memenuhi, kemudian titer antibodi yang terbentuk itu protektif, maka hewan-hewan itu akan terlindungi gitu. Menarik. Tapi kalau dari Bu Dokter, tampaknya penyakit PMK ini insya Allah bisa diatasi di Lampung ya? Ya, kita sih menjalankan program tersebut, kemudian untuk mengatasi suatu penyakit di suatu daerah tentunya tidak hanya dari satu sisi ya, tidak hanya kerja dari satu sisi balai veteriner, namun butuh yang kerjasama ya Pak ya, tentunya kerjasama dari pihak masyarakat itu sendiri ya, dari peternak, kesadaran peternak itu sangat diperlukan, kemudian juga dari pihak dinas terkait karena mereka yang turun langsung gitu ya ke lapangan, kemudian juga dari kami yang dari pengujian laboratoriumnya. Jadi ada kerjasama yang kolaborasi begitu Pak. Betul, karena memang beberapa waktu lalu cukup ramai juga, heboh juga soal penyakit mulut dan kuku itu ya. Karena kita sudah lama banget itu memang bebas dari penyakit PMK begitu. Itu kalau dulu ceritanya itu hampir 100 tahun atau 50 tahun ya. Itu juga lama banget bebas, kemudian kita akhirnya kemasukan dan kita harus kerja keras lagi tentunya Pak untuk menangani dulu, kemudian sudah ada penyakitnya kita tangani, kita berantas dulu, terus kemudian kita lakukan vaksinasi yang kemudian nantinya akan kita menuju ke pembebasan PMK. Itu yang terkait soal transportasi yang supaya pencegahan itu ya Bu Dokter. Jadi supaya tidak semakin meluas lagi atau daerah menetapkan kebijakan itu supaya daerah itu tidak kemasukan dari sapi-sapi yang memang membawa penyakit tersebut. Banyak begitu. Bu Dokter Hewan Liza Angelia MS. Ini yang menarik lagi soal kegiatan-kegiatan itu tentunya ya di lapangan atau kendala-kendala atau hambatan. Atau kalau menurut Bu Dokter Liza ini gimana? Silakan. Kalau untuk kendala tentunya mungkin memang jangkauan dari wilayah kerja kami cukup luas Pak. Betul, apa ya. 5 provinsi? 4 provinsi, 4 provinsi ya, baik itu Bangka Belitung, kemudian ada Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung gitu. Kemudian juga dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi atau ini ya antar dinas seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya kondisi kita ke lapangan itu tetap untuk kondisi di lapangan itu terkadang gitu ya Pak, terkadang menjadi hambatan. Namun apabila kita sudah persiapkan sebelumnya gitu, kita koordinasikan dengan baik, insya Allah sih kita bisa mengatasinya seperti itu. Yang penting kata Bu Dokter Hewan ini koordinasi dan kolaborasi. Di 4 provinsi itu cukup ini ya, dari Belitung ya, Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Dan untuk medannya memang cukup lumayan untuk Provinsi Bengkulu Pak terutama. Ya maksudnya jalan menempuh ke sana. Kemudian juga ketika sampai di sana pun terkadang sapinya itu ada di kebun sawit yang di sana sistemnya masih belum dikeluh gitu Pak. Jadi kita kadang mengambil sampel itu sapinya juga gimana nangkepnya gitu, ada kendala. Kalau Bu Dokter Hewan Liza ini turun lapang juga atau di lab aja itu bagaimana? Jadi kita selain pengujian di lab yang itu tadi Pak, yang kita untuk surveillance dan monitoring penyakit hewan, kita ada juga pengambilan sampel. Jadi baik turun itu ke darah, lapangan. pengambilan sampel darah, feses itu kita ke lapangan, ke peternak-peternak juga. Iya. Apalagi seperti yang kata Bu Dokter Hewan katakan ke pelosok juga ya. Ke pelosok-pelosok Pak. Yang terkadang rumahnya di sini terus hewannya ada di ujung bawah sana gitu. Oke. Iya, menarik ini Bu Dokter Hewan Liza Angelia MSc. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Dokter Hewan Liza Angelia MC, medik veteriner bagian virologi Kantor Balai Veteriner Lampung. Menarik untuk kita simak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.